Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eva Nur Hasanah, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil artikel penelitian serta perjalanan publikasi ilmiah yang telah saya lakukan. Dimulai dari bagian pendahuluan, di sini saya menyinggung bahwa penelitian ini memfokuskan analisis pada puisi Ecce Homo, karya filsuf ternama, yaitu George Friedrich Wilhelm Nietzsche, dalam bukunya Syahwat Keabadian yang diterjemahkan oleh Bertolt Damsauser dan Agus R. Sarjono dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Frasa Ecce Homo dalam judul puisinya sendiri memiliki arti lihatlah manusia, yang dalam hal ini Nietzsche mengajak pembaca untuk menyelami pergolakan jiwanya serta menyelami pencarian makna hidup di tengah dunia yang secara istilahnya penuh dengan huru-hara. Nah, penelitian ini sangat penting karena di dalamnya saya memaparkan kompleksitas ekspresi jiwa dari seorang penyair sekaligus filsuf ternama yang menyalurkan gagasan eksistensial radikalnya ke dalam kata-kata metafora penuh makna. Selanjutnya ada kerangka teori. Nah, di bagian ini ada landasan utama dari penelitian ini, yaitu pendekatan ekspresif sastra, di mana pendekatan ekspresif sendiri memandang karya sastra atau dalam hal ini puisi sebagai cerminan langsung dari luapan perasaan, pemikiran, dan keadaan jiwa atau psikologis penyairnya. Dalam konteks ini juga ada pembahasan dari latar belakang Nietzsche yang sangat penting dikaji, yaitu secara singkatnya Nietzsche ini tumbuh di keluarga religius yang sebagian besar anggota keluarganya termasuk dirinya sendiri adalah seorang pendeta yang taat akan agama. Akan tetapi, Nietzsche mengalami perubahan intelektual yang membuat dirinya mengkritik tajam sebuah fondasi moralitas barat pada masanya. Yang intinya, Nietzsche memiliki kesadaran dan keprihatinan terhadap dunia dan masyarakat manusia yang perlu perubahan ke arah yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya ada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan peneliti sebagai instrumen kunci untuk menggali kedalaman makna dari teks puisi itu sendiri. Data penelitian merupakan satuan bahasa seperti kata, frasa, dari setiap larik puisi Ecce Homo karya Friedrich Nietzsche dalam bukunya Syahwat Keabadian yang diterjemahkan oleh Bertolt Damsauser dan Agus R. Sarjono yang mencerminkan keadaan jiwa atau kondisi psikologis Nietzsche dalam teks puisinya. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik pustaka dan teknik pencatatan, serta teknik analisis datanya menggunakan analisis isi dengan proses hermeneutik atau penafsiran mendalam untuk menghubungkan temuan emosional dalam teks puisi dengan kepribadian serta pandangan hidup Nietzsche sendiri. Nah, bagian selanjutnya yang paling utama yaitu ada temuan dan pembahasan. Di sini juga ada pembahasan hasil analisis setiap larik dari puisinya. Dari puisi Ecce Homo ini, Nietzsche sendiri berusaha menerangi dan menghanguskan suatu keburukan demi perwujudan makna baru yang lebih baik di kehidupan. Selanjutnya ada bagian penutupan sebagai simpulan, di mana puisi Ecce Homo karya Friedrich Nietzsche dalam bukunya Syahwat Keabadian yang diterjemahkan oleh Bertolt Damsauser dan Agus R. Sarjono ini adalah ekspresi jiwa dari kesadaran diri Nietzsche tentang takdir dan eksistensinya. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa subjektivitas penyair mendominasi totalitas karya. Hal ini terlihat dari ungkapan jiwa yang tertuang sebagai bentuk pengakuan Nietzsche terhadap kesadarannya yang bijaksana akan manusia dan kehidupan dunia. Untuk proses penulisan artikel ini, saya mulai dengan penyusunan kerangka tentunya, di mana saya merujuk pada struktur IMRAD atau Introduction, Method, Result, and Discussion, mulai dari menentukan pendahuluannya, seperti apa yang melatar belakanginya, apa masalah dan tujuan penelitiannya, kemudian apa saja penelitian sebelumnya, sehingga dari sana ditemukan adanya kekosongan dari penelitian sebelumnya yang dapat ditarik suatu kebaruan dan urgensi dari penelitian saya. Setelah itu, saya menentukan metode penelitian, apakah kualitatif atau kuantitatif yang lebih relevan, dan bagaimana pola hasilnya, serta bagaimana pola diskusi dari hasil tersebut dengan adanya pembahasan dan penutupan penelitian. Kemudian lanjut dengan reduksi data. Nah, di sini saya milah data yang paling relevan dan signifikan untuk disajikan dalam format artikel ilmiah penelitian sesuai dengan panduan jurnal tujuan. Lanjut ke proses parafrasi dan sitasi.
Di sini saya memastikan orisinalitas tulisan dengan melakukan parafrase tulisan dari pengutipan berbagai sumber yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dan menggunakan manajemen referensi dengan Mendeley untuk menjaga konsistensi sitasi. Nah, dari sana saya menargetkan publikasi di jurnal nasional yang akreditasinya Sinta 3, yaitu Jurnal KAUS atau Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, yang saya juga rekomendasikan jurnal tersebut ke rekan-rekan saya karena fokus dan cakupannya sesuai dengan bidang ilmu yang saya bawa dalam penelitiannya, yaitu bidang sastra. Nah, proses submisi yang saya lalui mencakup beberapa tahapan, diantaranya ada pemilihan jurnal tujuan, di mana saya meriset jurnal yang memiliki fokus dan cakupan yang relevan dengan topik pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya bidang sastra di tingkat akreditasi Sinta 3. Kemudian, saya menyesuaikan naskah artikel penelitian dengan pedoman dan template jurnal tujuan. Dan selanjutnya saya juga melakukan registrasi akun pada Open Journal System atau OJS Jurnal Tujuan. Lalu saya juga mengikuti beberapa tahapan atau arahan untuk publikasi atau submisi artikel penelitian saya di jurnal tujuan hingga sampai ke tahap pengunggahan atau penyerahan artikel penelitian. Dari sana, saya mendapatkan pesan email dari pengelola jurnal sebagai bukti bahwa artikel penelitian saya telah diterima oleh jurnal tujuan. Demikian pemaparan mengenai hasil penelitian serta perjalanan publikasi artikel ilmiah saya. Saya berharap kontribusi kecil ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan, bahasa, dan sastra di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.